ruangan ini, siapa yang mau tinggal silahkan? Dia tidak berani tidur lagi, memeluk bantal dan tidur di ruang tamu semalam. Keesokan harinya, saat bangun, dia tidak memberitahu keluarganya tentang laba-laba yang melarikan diri. Dia berbalik menuju ruang bawah tanah komunitas untuk menyerahkan sepatu Nike yang dipesan kepada kakak Hei. Sebagai seorang pedagang profesional, sepasang sepatu edisi terbatas dari Putian, mendapatkan 1.800 dari 2.000 sudah sangat adil. Kakak Hei melihat sepatu itu dengan sangat puas. Dengan cepat membayar dan pergi. Saat itu, preman yang biasanya tidak suka melihat Abu datang lagi untuk mencari masalah, dia selalu berpikir bahwa Abu menjual narkoba. Apa yang tersembunyi di dalam kotak sepatu pasti adalah narkoba. Kalau tidak, untuk apa sepasang sepatu jelek dijual 2.000? Abu dan kakak Hei sama sekali tidak menginginkannya. Kakak Hei membuang kotak sepatu dan berbalik pergi. Kemudian pergi ke tepi tempat sampah untuk membuang sepatu lama. Tidak sabar ingin mengganti dengan sepatu baru. Saat akan mengenakannya, kakak Hei tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam sepatu menggigitnya. Dia segera melepas sepatu, dengan hati-hati melihat ke dalam sepatu. Saat itu, kakak Hei langsung merasakan kulit kepalanya merinding, dan segera mengusir laba-laba. Satu sol sepatu memukulnya hingga mati. Setelah merasa takut, Heige khawatir ada sesuatu di dalam sepatunya. Namun, apa yang ditakutkan justru terjadi. Induk laba-laba bertelur di dalam sepatu. Sekelompok laba-laba kecil merayap ke tubuh Heige dengan sangat padat. Anjing kecil, Heige juga tidak peduli dengan nasib tuannya, memakan induk laba-laba yang sudah mati. Heige digigit laba-laba kecil hingga tubuhnya penuh luka. Air mata kuning mengalir dari matanya. Kulitnya juga mulai keracunan dan membusuk. Pandangannya juga menjadi kabur. Dia ingin merangkak keluar untuk meminta pertolongan, namun, dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya dia jatuh ke tanah dan meninggal dunia. Anjing kecil itu terkejut dan menggonggong dengan liar. Suara gonggongan anjing menarik perhatian tetangga di sekitar. Tidak peduli seberapa keras Abu mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab. Akhirnya, dia hanya bisa menerobos masuk. Pemandangan di depan mata seketika membuat semua orang terkejut. Komunitas telah kehilangan seseorang. Polisi segera datang dan mengunci gedung apartemen. Para penghuni bingung. Tidak mungkin orang yang meninggal mengunci seluruh gedung apartemen. Para preman kemudian berdiri dan menuduh Abu. Pasti dia yang menjual narkoba di komunitas. Dia baru saja melihat Abu menjual bubuk putih kepada Heige. G meninggal karena overdosis. Setelah kata-kata itu keluar, kedua belah pihak langsung terlibat konflik. Untungnya polisi segera menghentikannya. Kemudian, tubuh Heige diangkat di depan banyak orang. Abu merasa sedikit panik. Dia sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Orang-orang menganalisis penyebab kematian Heige. Teman baiknya, Lau Qiao, mengatakan bahwa bisul di tubuh Heige tidak terlihat seperti bekas jarum. Lebih mirip seperti gigitan serangga. Setelah kata-kata itu keluar, Abu bersembunyi di samping dan tidak berani bersuara. Saat itu, mereka sama sekali tidak menyadari. Seluruh komunitas telah sepenuhnya diserang oleh laba-laba. Mereka tidak hanya berkembang biak dengan cepat, tetapi juga tumbuh lebih cepat. Seluruh saluran ventilasi di komunitas dipenuhi laba-laba. Adik perempuan selesai menggunakan toilet dan sedang mencuci tangan. Laba-laba di saluran ventilasi di belakang